Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Melanjutkan kisah perjalanan Tangsang dan Akademi Silangke untuk mencari kekuatan roh pelindung. Mereka pun bertarung melawan para petarung yang disebut dengan Dewa Iblis. Dan apakah mereka mampu bertahan dan melawan musuh-musuhnya? Penasaran dengan alur ceritanya? Still in Nox TV. Pertarungan ini terlihat jelas perbedaan kekuatan mereka. Tim Silangke tidak bisa lagi berkutik. Namun saat ini tim Dewa Iblis melancarkan serangan terakhirnya. Tiba-tiba Tangsang mengatakan kepada mereka untuk menggunakan senjata rahasianya. Strategi itu ternyata berhasil melukai tim Dewa Iblis. Lalu serangannya dilanjutkan dengan jurus combo milik Daimubai ditambah jaring perangkap Tangsang yang merubahnya itu menjadi skill area yang membuat Dewa Iblis terkena serangan telak. Sementara tim Silangke berhasil selamat berkat skill perlindungan harimau putih Daimubai. Seluruh warga kota pun keluar dan merayakan tim Silangke. Berlanjut ke penginapan, Yezekyu datang dan menemui Tangsang. Dia memberitahukan step selanjutnya jika Tangsang benar-benar ingin bertemu dengan Master Hao Tian. Tangsang harus menjadi lebih kuat dan dia harus membuktikan dengan masuk ke babak final turnamen Akademi Master Roh. Lalu rombongan Akademi Silangke melanjutkan perjalanannya menuju ibu kota Tiando. Sampai akhirnya mereka tiba di perbatasan kota dan langsung menuju ke Akademi Tiando. Di sisi lain diperlihatkan tim Dewa Iblis telah menerima kekalahan. Ternyata mereka diikat oleh warga kota di padang pasir. Lalu diperlihatkan Yezekyu datang menemui mereka. Awalnya Mimin kira di sini dia datang untuk membebaskan mereka. Namun ternyata mereka semua malah dibunuh oleh Yezekyu karena dianggap sudah tidak berguna lagi. Kembali ke rombongan Silangke yang sudah sampai di akademi. Di sana mereka disambut oleh kapten tim dari Akademi Tiando dan salah satu orang anggotanya. Karena para murid Akademi Silangke yang terlihat agak sedikit udik, anggota dari tim Tiando di sini terlihat meremehkan mereka dan sempat akan terjadi baku hantam. Namun beruntungnya bisa diredam oleh kapten tim mereka. Lalu kepala akademi dan Master Xiao membawa Tangsang dan Daimubai menemui kepala Akademi Tiando. Merasa tak ingin ketinggalan, Hulina juga ikut ke meeting tersebut. Di sana kepala Akademi Tiando menawarkan Daimubai dan Tangsang untuk masuk ke Akademi Tiando untuk bisa melawan kakaknya. Namun mereka menolak jika harus berganti akademi, sementara Akademi Silangke tidak memenuhi syarat untuk ikut turnamen. Selanjutnya diperlihatkan putra mahkota kerajaan Tiando datang. Diceritakan di sini adalah dia tipikal orang yang pintar sekali melobi. Ia memberikan solusi untuk meminjamkan status Akademi Tiando selama turnamen dan bisa kembali ke Silangke setelah selesai pertandingan. Putra mahkota lalu mengajak Tangsang dan Daimubai melihat sunset sambil mendiskusikan keputusannya. Di sisi lain, anggota tim Tiando yang sebelumnya hampir gelut dengan Daimubai datang ke tempat istirahat Silangke. Di sini dia menantang Daimubai, namun karena dia tidak ada di sana, Xiao lalu menawarkan untuk menggantikannya bertarung. Singkat cerita, Xiao tentu saja bisa menang dengan mudah dan menghajarnya sampai babak belur. Namun ternyata masalah itu berbuntut panjang. Anggota Tiando yang dihajar adalah keluarga bangsawan dan tidak terima atas kelakuan yang diterimanya. Lalu murid-murid Silangke dipanggil untuk menghadap kepala Akademi Tiando. Di sana perwakilan bangsawan menuntut mereka untuk diusir dari sana dan membatalkan kesepakatan dengan Akademi Tiando. Namun di sini putra mahkota datang dan membela mereka. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba seseorang dengan 9 cincin roh muncul. Orang itu adalah Master Dugu senior dari keluarga Doguyan. Dia tampak marah dan menyerang rombongan dari Silangke. Melihat itu, para keluarga kerajaan dan bahkan kepala Akademi Tiando sendiri terlihat ketakutan.
Ternyata ia datang untuk mencari Tangsang dan ingin membawanya pergi. Sepertinya ini berhubungan dengan masalah Doguyan yang terkena racun dari Tangsang kemarin. Namun berkat nego dari putra mahkota, dia mengizinkannya lolos kali ini dan akan kembali setelah urusan dengan Akademi Tiando selesai. Karena keadaan di Akademi Tiando tidak kondusif, rombongan Silangke lalu dialihkan ke akademi kecil yang juga berada di wilayah Tiando. Akademi itu bernama Langba. Diceritakan di sini kalau akademi itu sudah tidak memiliki murid, namun masih dipimpin oleh seorang kepala akademi. Sehingga kalau mereka diizinkan, mereka bisa meminjam nama akademi itu untuk mengikuti turnamen. Setelah sampai di Akademi Langba, mereka langsung menemui kepala akademinya. Ternyata dia adalah Liu Erlong, teman lama kepala akademi dan juga Master Xiao. Dan perlu kalian ketahui, Liu Erlong adalah mantan pacar Master Xiao. Namun Master Xiao lebih memilih Bibidong yang sekarang memimpin Balai Roh Pelindung. Dan akhirnya Bibidong dijodohkan dengan orang lain, jadi sama-sama nggak dapat. Singkat cerita, mereka akhirnya diizinkan untuk tinggal di sana. Kepala akademi juga menceritakan kepada murid-muridnya kalau dia, Liu Erlong, dan Master Xiao mereka bertiga dulu adalah rekan satu tim yang mendapat julukan segitiga besi emas. Mereka cukup terkenal di dunia Duluo karena sering menimbulkan masalah dan banyak mengalahkan orang-orang hebat. Lalu berpindah ke Huline yang dipanggil oleh putra mahkota kerajaan Tiando. Diceritakan di sini bahwa intel kerajaan Tiando mendapat info kalau Hulina sebenarnya telah meninggal 2 tahun yang lalu. Di sini Hulina palsu membenarkan info tersebut dan mengaku kalau dia hanya meminjam mukanya untuk menyamar. Dan namanya yang asli adalah Jian Rancu yang ternyata adalah anak dari Bibidong, pemimpin Balai Roh Pelindung. Roh pelindung siluman rubahnya pun palsu dan berasal dari kekuatan ibunya, sementara kekuatan rohnya yang asli adalah malaikat dengan 6 sayap. Salah satu pelindung yang melegenda di dunia Duluo yang selevel seperti palu Hokian milik Tangsang. Di sini diperlihatkan kalau dia juga mampu merubah wajahnya dan dengan kemampuan itu awalnya dia berencana untuk menggantikan posisi Daimubai di kerajaan Luo. Namun karena kedoknya keburu ketahuan, dia lalu menghipnotis putra mahkota Tiando dan merubah penampilannya menjadi dirinya. Selanjutnya diperlihatkan murid Akademi Silangke yang sedang mencari uang untuk biaya pendaftaran turnamen. Oshike, Daimubai, dan Ma Hongjun mencari tambahan dana dengan bermain drama. Sementara Tangsang, Xiao, dan Rongrong menuju tempat perwakilan klan yang tertarik dengan desain senjata milik Tangsan. Namun di tengah perjalanannya Tangsang tiba-tiba menghilang. Xiao dan Rongrong langsung kembali ke Akademi Langba dan untuk memberitahu Master Xiao dan kepala akademi. Mereka menduga kalau Tangsang diculik oleh kakek Dugu dari kerajaan Tiando yang sebelumnya datang menyerang mereka. Beralih ke Tangsang, dia terbangun di sebuah goa dan benar saja kakek Dugulah yang membawanya ke sana. Di gua itu juga terbaring Duguyan. Ternyata racun yang waktu itu masuk ke tubuhnya sudah semakin parah dan tidak bisa diobati. Berbagai cara sudah dicoba oleh kakek Dugu, namun racunnya tetap tidak mau. Padahal kakek ini sangat ahli dalam peracunan. Di sini dia terus menginterogasi Tangsang soal racun itu. Lalu Tangsang menceritakan kejadian yang sebenarnya, bahwa Duguyan secara tidak sengaja terkena racun yang telah masuk ke tubuhnya. Dia juga memberitahukan kalau racun itu berasal dari Akademi Changwi yang diberikan oleh Yezekyu kepadanya. Dan kenapa Tangsang yang terkena racunnya tapi baik-baik saja? Di sini diceritakan karena Tangsang mengambil cincin roh dari ular kecubung dan laba-laba berwajah manusia yang keduanya sama-sama beracun. Maka itu dia jadi kebal terhadap berbagai jenis racun. Singkat cerita, mereka berdua langsung menuju ke Akademi Changwi untuk mencari sumber sekaligus menawarnya tersebut. Namun di tengah perjalanannya kakek Dugu merasakan bahaya jika dirinya semakin dekat dengan Akademi Changwi. Tangsang lalu menawarkan diri untuk masuk ke sana sendirian dan mencari Yezekyu. Di sisi lain, Xiao dan para master Akademi Silangke mengira kalau Tangsang dibawa ke kerajaan Tiando. Jadi mereka pergi mencari Tangsang ke Akademi Tiando. Di sini karena kemampuan Xiao yang bisa nge-cheat teleportasi, dia lebih dulu sampai di sana.
Diperlihatkan Xiao yang langsung menghajar para penjaga gerbang dan menerobos masuk ke dalam akademi. Walaupun sempat menghajar sebagian murid Akademi Tiando, Xiao tetap tidak berdaya ketika melawan kapten dari akademi tersebut. Lalu, anggota bangsawan yang menjadi penasihat Akademi Tiando memerintahkan kapten tim untuk menggantung Xiao di depan pintu gerbang mereka. Beruntungnya kepala akademi, Master Xiao dan Erlong datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan Xiao. Beralih ke Tangsang yang telah sampai di Changwi. Di sana dia bertemu Yezekiu dan seorang gurunya yang bernama Xinian, seorang master roh tipe pengendali pikiran. Di sini Tangsang dihipnotis dan melupakan tujuan awalnya untuk mencari penawar racun. Dia juga menyuruh Tangsang untuk membawa kakek Dugu ke Akademi Changwi. Namun saat Tangsang kembali menemui kakek Dugu, tiba-tiba dia terlepas dari hipnotisnya. Di sini roh rumput milik Tangsang seperti melindungi Tangsang dan menghilangkan hipnotis yang ditanam di alam bawah sadarnya. Lalu Tangsang memberitahukan semuanya kepada kakek Dugu. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke goa dan memikirkan alternatif lain untuk menyembuhkan Duguyan. Di sini karena golongan darah Tangsang dan Duguyan sama, dia mengusulkan untuk melakukan transfusi darah secara langsung dengan Duguyan. Namun sebelum memulai pertukaran darah, Tangsang meminta izin kembali ke akademi untuk mengabarkan kepada guru dan teman-temannya kalau dia baik-baik saja. Singkat cerita, begitu sampai di akademi, Tangsang terkejut melihat tempatnya sedang dijaga oleh orang-orang dari Akademi Tiando. Yang ternyata di dalam dia melihat Dai Mubai dan kapten tim Tiando sedang berduel. Lihat itu, Tangsang yang ingin pergi membantu Dai Mubai, kakek Dugu lalu memberinya buff agar bisa bertarung sekuat tenaga melawan orang itu. Shike lalu menjelaskan akar permasalahan perduelan ini. Dia menceritakan kalau Xiao menerobos Akademi Tiando untuk mencari Tangsang, dan menurut aturan kerajaan Tiando, perselisihan antara akademi harus diselesaikan dengan pertarungan. Lalu Tangsang masuk menggantikan Dai Mubai melawan kapten tim Tiando, dan berkat buff dari kakek Dugu, Tangsang berhasil mengalahkannya dengan sekali pukulan. Akademi Tiando lalu mengaku kalah dan pamit undur diri. Selanjutnya Tangsang melihat keadaan Xiao di dalam. Di sini dia juga meminta izin kepada kepala akademi untuk ikut bersama kakek Dugu dan menyelamatkan Duguyan. Akhirnya Tangsang dengan ditemani Xiao mengikuti kakek Dugu kembali ke goa. Sampainya ke goa, Tangsang langsung memulai operasi transfusi darah dengan memanfaatkan kekuatan roh rumput miliknya. Xiao yang melihat kalau Tangsang tidak akan bisa bertahan, lalu berinisiatif untuk menyalurkan kekuatan rohnya kepada Tangsang. Kakek Dugu terlihat cukup kaget melihat kemampuan Xiao karena sejauh yang dia tahu belum pernah ada seorang master roh yang bisa menyalurkan kekuatannya kepada master roh lainnya. Sementara itu di akademi, Master Xiao yang baru diberi kabar bahwa Tangsang akan melakukan pertukaran darah menyadari kalau Tangsang tidak akan bisa bertahan melawan racun dengan kekuatannya sendiri. Lalu dia mengajak kepala akademi dan Erlong untuk menyelamatkannya dengan memanfaatkan penciuman dari roh pelindung milik Master Xiao. Mereka lalu menuju ke tempat persembunyian kakek Dugu. Singkat cerita, mereka sampai di goa itu. Namun kakek Dugu yang mengetahui kedatangan mereka langsung menghadangnya di pintu masuk. Dia tidak mengizinkan mereka mengganggu operasi yang sedang dijalankan oleh Tangsang. Sementara itu di dalam Xiao terlihat kewalahan membantu Tangsang dan harus mengerahkan seluruh kemampuan rohnya yang menyebabkan dia kehilangan ketiga roh cincinnya. Sementara itu Master Xiao yang menyadari kalau muridnya sedang dalam bahaya, mereka lalu menggabungkan kekuatan mereka untuk melawan. Di sini kita sedikit diperlihatkan aksi dari segitiga besi emas, teknik kerjasama yang bisa menggabungkan ketiga kekuatan mereka. Di tengah pertarungannya, tiba-tiba Tangsang muncul dan menghentikan mereka. Dia berkata kalau proses operasinya berhasil dan berjalan lancar.
Tangsang lalu meminta guru-gurunya untuk tidak khawatir dan membiarkannya menyelesaikan urusannya dengan kakek Dugu. Kakek Dugu lalu memberitahukan kepada Tangsang tentang kondisi Xiao yang telah kehilangan kekuatan rohnya. Dia berkata kalau kemungkinan besar Xiao sudah tidak bisa lagi mengembalikan kekuatannya yang hilang. Setelah Tangsang berhasil menyelamatkan Duguyan, kakek Dugu lalu mengajaknya ke lembah kaki gunung, di mana terdapat banyak sekali tanaman obat. Kakek Dugu menyuruh mereka mengambil tanaman itu sebanyak yang mereka mau, untuk nantinya bisa mereka jual dan uangnya dapat digunakan untuk membayar uang pendaftaran turnamen Akademi Roh. Ternyata di sana terdapat sebuah pintu dimensi yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun sebelumnya. Kakek Dugu juga menjelaskan kalau lembah ini tercipta saat terjadi perang besar antara Balai Roh Pelindung melawan Master Dunia Duluo dengan 9 cincin roh. Lalu Tangsang mendengar sebuah bisikan yang menyuruhnya menggunakan roh pelindung rumputnya untuk masuk ke tempat tersebut. Dan ternyata benar, dan mereka pun langsung berhasil masuk ke dimensi itu. Tempat itu ternyata adalah sebuah dimensi yang dibuat oleh almarhum ibunya Tangsang di saat-saat terakhirnya. Di sana ibunya meninggalkan sebuah pesan untuk Tangsang melalui media roh rumput. Dia juga meninggalkan warisan kekuatan untuk Tangsang berupa berbagai macam tanaman dewa dan sebuah sendang, di mana sendang itu bisa membantunya menyerap cincin roh di luar batas kemampuannya. Setelah Tangsang selesai mendengar pesan terakhir dari ibunya, Xiao lalu terbangun dan ternyata di sini ketiga cincin rohnya telah kembali dan kekuatan rohnya telah penuh. Menyadari hal itu, mereka lalu mengambil beberapa tanaman dewa warisan ibunya dan segera kembali ke dunia nyata. Setelah kembali, Tangsang membagi-bagikan tanaman itu kepada kakek Dugu dan teman-temannya di Silangke yang masing-masing memiliki khasiat berbeda sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya Tangsang pergi menemui Master Xiao dan kepala akademi. Dia memberikan sebuah tanaman yang bisa membuat Master Xiao mampu menambah kekuatannya untuk mendapatkan cincin roh ketiga dan seterusnya. Sementara kepala akademi diberikan sisa tanaman dewa lainnya untuk dijual yang uangnya bisa mereka gunakan untuk mendaftar di turnamen Akademi Roh. Di sini Master Xiao menyadari kalau semua tanaman tersebut tidak mungkin berasal dari goa tempat kakek Dugu. Tangsang lalu menceritakan yang sebenarnya tentang lembah tanaman obat dan dimensi peninggalan ibunya yang ada di sana. Mendengar cerita Tangsang, Master Xiao lalu memintanya untuk tidak menyimpan dendam kepada Balai Roh Pelindung karena ibunya pasti tidak menginginkan hal itu. Selanjutnya Master Xiao menceritakan siapa sebenarnya ayah Tangsang. Diceritakan di sini, Tang Hao, ayahnya Tangsang, termasuk salah satu orang terkuat di dunia Duluo. Dan sebelumnya adalah orang kepercayaan suami Bibi Dong alias pemimpin Balai Roh Pelindung sebelum Bibi Dong. Karena suatu hal, Tang Hao memutuskan untuk keluar dari Balai Roh Pelindung dan berperang dengan mereka. Dalam peperangan ini, pemimpin Balai Roh Pelindung saat itu menderita luka yang cukup serius dan akhirnya meninggal dunia karena lukanya. Sejak saat itulah dia menjadi buronan dari seluruh organisasi Balai Roh Pelindung. Selanjutnya diperlihatkan kakek Dugu yang datang menemui mereka. Dia berterima kasih karena ternyata racun di tubuhnya benar-benar hilang berkat tanaman dewa yang diberikan Tangsang. Dia merasa berhutang budi kepada Tangsang dan berjanji akan membantunya dan melindungi Tangsang. Di sisi lain, Rongrong memperlihatkan roh pelindungnya kepada Yuqing yang mengalami perubahan. Ternyata disinilah roh pelindung Pakuda milik Rongrong telah bermutasi menjadi 9 tingkat. Namun dia belum mengerti tentang hal itu karena diceritakan hanya sedikit orang di dalam sejarah klannya yang mampu bermutasi ke tingkat itu. Sehingga hal itu hampir menjadi semacam mitos atau legenda saja. Rongrong lalu berniat menemui Xiao yang sedang bersama Tangsang. Namun tiba-tiba ia diculik oleh seseorang yang ternyata adalah kakeknya sendiri dari klan kerajaan. Ia lalu dibawa menuju kantor kedutaan klan Qibao yang berada di kota itu. Yuqing yang mengikutinya dari belakang tampak panik karena saat ini dia belum tahu siapa yang menculik Rongrong. Dia lalu memanggil teman-temannya keluar dan mereka langsung menyusul kepala akademi yang lebih dulu mengejar orang tersebut. Sampai di sini baru diketahui dari kekuatan roh pelindungnya yang berupa pedang kalau orang yang membawanya juga berasal dari klan keluarganya. Setelah mengetahui hal itu, mereka memutuskan untuk tidak gegabah karena bisa saja ini menyangkut masalah internal klan Ning Rongrong.
Kepala akademi lalu menyuruh Tangsang dan Xiaowu untuk membantunya menjual tanaman dewa di situs lelang setempat. Kembali ke klan Qibao, di sini ayahnya Rongrong yang tidak lain adalah pemimpin klan itu datang menemuinya. Dia menjelaskan kalau tujuan mereka membawa Rongrong adalah untuk melindunginya dan menjauhkannya dari bahaya turnamen Akademi Roh. Ayahnya menjelaskan kalau turnamen Akademi Roh yang sekarang adalah pertandingan yang pesanan. Diceritakan ada pihak yang ingin memanfaatkan momen itu untuk kepentingannya sendiri, dan kakeknya Rongrong yang bergelar Master Duluo 9 cincin dari klan Qibao diminta untuk menyerang seseorang saat pertandingan final dengan imbalan sebuah item yang bisa memaksimalkan mutasi roh pelindung seseorang. Di sini mereka tidak mau melewatkan kesempatan bagus ini. Ayahnya menceritakan kalau sudah ratusan tahun tidak ada orang dari klan mereka yang roh pelindungnya pakudanya bermutasi ke bentuk sempurna, yaitu 9 tingkat. Di tengah penjelasannya, Rongrong memperlihatkan roh pelindung miliknya yang telah berubah menjadi pakuda 9 tingkat berkat tanaman dewa yang diberikan Tangsan. Xin beralih ke tempat lelang di mana Tangsang berusaha menjual tanaman dewa miliknya. Ternyata tempat itu dikuasai oleh bangsawan yang menjadi penasihat Akademi Tiando. Orang itu masih menyimpan dendam dan berusaha menghalangi Si Langke supaya gagal ikut pendaftaran. Ia lalu menjegal proses pelelangan agar tidak ada yang membeli tanaman dewa itu. Tiba-tiba, ketua klan Pakuda Qibao alias ayahnya Rongrong datang dan memborong semuanya. Ayahnya Rongrong ingin berterima kasih kepada Tangsang karena telah membantu anaknya mendapatkan mutasi roh Pakuda 9 tingkat. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan Oshike datang ke kantor kedutaan klan Qibao untuk menanyakan keberadaan Rongrong. Rongrong yang mendengar suara Oshike lalu memberikan sinyal mercon untuk memberitahukan di mana posisinya. Saat Oshike menyadari sinyal itu, dia langsung menerobos masuk untuk menjemput Rongrong. Kakek Rongrong yang dari awal memang tak ada niatan jahat, hanya berpura-pura melawannya dan membiarkannya masuk. Oshike! Setelah berhasil menjemputnya, di sini kakeknya bersandiwara dengan Rongrong. Dia lagi-lagi berpura-pura menyerangnya untuk melihat kemampuan dan tekad Oshike. Kakeknya itu lalu melancarkan serangan-serangan kecil ke Oshike. Pun tanpa diduga, tiba-tiba Oshike menyerah dan mengaku tidak akan bisa mengalahkannya. Ternyata tujuan Oshike menyerah adalah agar dia punya kesempatan untuk menunjukkan roh pelindungnya. Dia lalu mengeluarkan roh pelindung buah kiwinya dan dengan cepat dapat membawa Rongrong terbang. Beralih ke Tangsang, di saat injury time, dia bersama Xiaowu dan kepala akademi akhirnya berhasil mendaftar di turnamen roh. Mereka juga merubah nama Akademi Langba menjadi Si Langke di pendaftaran itu. Singkat cerita, mereka kembali ke akademi. Di sana mereka bertemu dengan Oshike dan Rongrong yang baru saja sampai. Rongrong menceritakan semuanya, dan bahkan orang yang menculiknya adalah kakeknya sendiri, yaitu kakek pedang, master pedang terbaik dari klan Pakuda Qibao. Oshike terlihat cukup terkejut mendengar hal itu. Belakangan dia baru tahu kalau ternyata kakek pedang sengaja membiarkan mereka pergi. Selanjutnya, karena kekuatan roh tim Si Langke sudah penuh berkat tanaman dewa dari Tangsang, mereka lalu memutuskan untuk berburu roh sebelum dimulainya pertandingan. Untuk mempersingkat waktu, mereka membagi menjadi 2 tim. Tim satu dipimpin oleh kepala akademi, satunya lagi oleh Master Xiao. Lalu singkat cerita, tim dari Master Xiao mendapat serangan dari monster ulat bulu raksasa. Guru Erlong pun membantu untuk melawan monster ulat itu. Diceritakan di sini kalau api pelindungnya sangat kuat, jadi setiap dia menggunakan seluruh bajunya ikut terbakar dan tubuhnya diselimuti api. Setelah berhasil mengalahkan ulat raksasa tadi, mereka lalu melanjutkan perjalanannya. Kali ini mereka bertemu dengan monster roh laba-laba yang usianya cocok dengan cincin roh Tangsan. Namun saat mengejar monster itu, tiba-tiba muncul monster laba-laba lain dari dalam tanah. Yang menurut informasi, monster itu berusia lebih dari 10.000 tahun. Master Xiao dan Guru Erlong lalu terkena perangkap jaring dari laba-laba itu. Laba-laba cilik dan laba-laba gede itu sekarang balik mengejar Tangsang dan Xiaowu.
Singkat cerita, Tangsang berhasil membunuh laba-laba cilik, sementara Guru Erlong melumpuhkan laba-laba besarnya. Di sini Tangsang lebih memilih cincin roh 10.000 tahun daripada laba-laba kecil, walaupun itu melampaui batas umur cincin rohnya. Namun dia tidak khawatir karena dia memiliki kekuatan dari sendang peninggalan ibunya. Sementara itu, di sisi lain, Ma Hongjun dan Dai Mubai juga mengambil cincin roh yang mepet dari batas kemampuan mereka, sehingga proses adaptasi tubuhnya menjadi lebih berat dan lama. Singkat cerita, turnamen akhirnya dimulai. Karena di sini Tangsang, Dai Mubai, dan Ma Hongjun belum pulih dari proses adaptasi, maka tim Silangke maju dengan anggota apa adanya. Babak pertama adalah pertandingan one by one. Tim Silangke melawan tim Akademi Tiando, dan Oshike maju sebagai yang pertama. Di sini ia dapat menang dengan mudah karena berhasil memanfaatkan alat trik sulapnya dengan baik. Selanjutnya, orang kedua dari tim lawan maju, namun saat pertandingan baru dimulai, Oshike langsung menyerah. Sementara itu, dari tribun VIP bangsawan Tiando yang dari kemarin ingin menjegal Silangke berniat menyogok wasit pertandingan. Namun di sini dia membatalkan niatnya begitu mengetahui kalau wasitnya berasal dari Balai Roh Pelindung. Selanjutnya, Ning Rongrong yang maju di pertandingan kedua melawan murid tipe fighter dengan roh pelindung macan gurun. Kekuatan mereka tentu saja tidak seimbang. Di sini walaupun roh pelindung Rongrong telah bermutasi menjadi 9 tingkat, tapi itu tidak banyak membantunya di pertarungan 1 lawan 1. Di sini Rongrong melakukan serangan dibantu dengan jebakan yang sebelumnya telah dipasang Oshike dan membuat musuh terpojok di pinggir arena. Mereka berdua akhirnya keluar arena secara bersamaan. Rongrong dan teman-teman lainnya tampak puas dengan hasil tersebut. Selanjutnya giliran Yuqing yang sekaligus orang terakhir dari Silangke karena temannya yang lain masih AFK alias belum terbangun dari proses adaptasi cincin roh. Sementara dari tim kedua Akademi Tiando tersisa 3 orang. Jadi mau nggak mau Yuqing harus bertahan sampai Tangsang dan yang lainnya datang. Lawannya yang pertama adalah seorang perempuan bertipe support dengan 3 cincin roh. Dengan sekali pukul Yuqing langsung dapat mengalahkannya. Lanjut, lawan berikutnya adalah Master Roh pengendali tanah dengan 4 cincin roh. Di sini gerakan Yuqing agak melambat dan dia jadi kesulitan untuk melawannya. Ternyata hal tersebut disebabkan oleh efek kekuatan dari lawan sebelumnya. Tubuh Yuqing seperti ditempel lapisan pemberat yang membuat gerakannya menjadi lambat. Karena hal itu Yuqing dengan sengaja menerima serangan dari lawannya agar lapisan yang menempel di badannya terlepas. Strategi itu ternyata berhasil dan Yuqing dapat mengalahkannya dan dengan konsekuensinya Yuqing harus mendapat luka yang cukup parah di tubuhnya. Di sisi lain diperlihatkan Dai Mubai yang baru bangun dari bobo siangnya. Dia lalu membaca pesan di sampingnya yang memberitahukan kalau turnamen sudah dimulai dan dia disuruh untuk segera menyusul. Ma Hongjun sebenarnya sudah bangun duluan, tapi malah santai-santai aja dia di sana karena ternyata dia nggak bisa baca. Tak pakai lama mereka langsung gas menuju arena untuk menyusul yang lainnya. Di saat yang bersamaan Yuqing terus melanjutkan pertandingannya. Lawannya kali ini adalah Tai Long, seorang master dengan 4 cincin roh dan roh pelindungnya berupa King Kong yang cukup unik. Dia tidak memiliki jurus serangan dan hanya mengandalkan kekuatan dan damage yang cukup besar. Sesuai dugaan, Yuqing yang sudah terluka parah tidak dapat lagi bertarung dan dengan mudah dapat dikalahkan.
史兰克学院出局1人。 Wasit lalu menghitung sampai ketiga karena dilihat sudah tidak ada lagi peserta yang mau melanjutkan pertarungan. Tiba-tiba Tang Sang muncul di waktu yang tepat dan langsung masuk ke arena. Diperlihatkan Tang Sang menunjukkan cincin keempatnya yang berwarna hitam. Hal itu bisa dikatakan ajaib dan tentu saja mengejutkan lawannya dan bahkan wasit pertandingan, dan film pun bersambung.